35 sampai 40 ya. Itu sama seperti orang amputasi jari atau itu. Jadi nyerinya seperti itu. Sehingga ya enggak heran juga bahwa wanita itu akhirnya banyak yang takut mengalami rasa nyeri. Oke, berikutnya. Baik, nyeri pada ibu hamil sendiri itu bisa memberikan beberapa macam dampak, yaitu dari dampak psikologis, mulai dari ketakutan, trauma, kecemasan, dan lain-lain. Sehingga ada juga yang sudah melahirkan satu anak terus tidak mau melahirkan lagi, tapi anak banyak ya, tapi ada yang sampai seperti itu. Kardiovaskuler, jadi peningkatan cardiac output sehingga terjadi peningkatan tekanan darah dan nadi. Neuroendokrin, baik saraf maupun hormonal semua, terjadi rilis katekolamin, ACTH, kortisol, renin, angiotensin yang akhirnya juga akan meningkatkan tensi juga. Lalu metabolik, dia dapat meningkatkan kebutuhan O2 dan terjadi hiperglikemi, istilahnya stres hiperglikemi, gulanya tambah naik. Gastrointestinal, jadi penurunan pengosongan lambung, makanya orang yang kesakitan yang lama ternyata tahu-tahu perutnya jadi kembung, itu ternyata karena rasa nyeri yang berlebih juga. Pada rahim terjadi inkoordinasi kontraksi rahim. Jadi rahim itu kalau normal mau melahirkan harus kontraksinya harus terkoordinasi dengan baik, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari fundus sampai segmen bawah rahim. Kalau terjadi inkoordinasi maka kacau sehingga bayi malah akan terjepit di sana, tidak bisa lahir. Uteroplasental terjadi penurunan aliran darah uteroplasental. Jadi dari ibunya ke bayinya terjadi gangguan aliran. Sehingga pada bayi terjadi penurunan oksigen, terjadi hipoksia pada janin. Berikut. Nah, penata laksana nyeri persalinan sebenarnya itu bisa dibagi dua, non farmakologis maupun farmakologis. Artinya dengan obat-obatan atau tanpa obat-obatan. Nah, dengan tanpa obat-obatan sebenarnya kita juga sudah dari dulu ya ada pendidikan tentang bersalin, pendampingan, dukungan emosional. Kalau pernah mendengarkan metode Dola, itu juga ada yang khusus untuk mendampingi orang mau melahirkan mulai awal sampai lahir, menggunakan hipnosis, akupuntur. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah tentang analgesia menggunakan obat-obatan. Ada sistemik maupun regional. Kalau sistemik jelas tidak disarankan karena ini menyeluruh sehingga bisa beresiko terkena pada bayi. Berikutnya. Nah, ILA ini merupakan anestesia regional, hanya sebagian tok. Sama kayak orang mau operasi itu dari perut ke bawah yang tidak terasa nyeri, atas masih bisa ngomong, masih bisa toleh-toleh. Nah, bedanya ini ada ILA, ada ELA. Nanti Dr. Mei yang menerangkan. Kalau ILA itu dia spinal, ya, masuk ke dalam subarachnoid space. Kalau ELA itu di daerah epidural. Nanti bedanya apa nanti kelihatan. Berikut. Nah, bedanya ILA sama ELA di sini enggak terlalu banyak ya, tapi analgesia dikatakan lebih kuat ELA ya, karena dia bisa jangka panjang. Aman untuk ibu dan bayi, dua-duanya aman. Tekniknya relatif lebih mudah ILA, tidak banyak biaya, iya. Kalau ELA tergantung, kalau persalinannya molor tambah lama, tambah obatnya tambah banyak, otomatis biaya akan bertambah. Dan alat-alatnya biasanya. Tidak memengaruhi kontraksi rahim, betul. Karena kalau memengaruhi kontraksi rahim, ya percuma aja. Sakitnya dihilangkan, kontraksinya hilang, ya tidak lahir bayinya. Dan pemantauannya dua-duanya mudah. Dan perlu pemantauan memang. Berikut. Nah, ini ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungan untuk blok anestesi, baik ILA maupun ELA, keuntungannya analgesianya lebih kuat dibandingkan yang obat minum dan lain-lain. Ya, pasiennya tetap bangun sehingga alert, dia disuruh ngeden bisa, ya, tidak artinya tidak mudah tersedak kalau dia pingsan. Lalu, nah ini resiko aspirasi pulmonal lebih rendah yang saya bilang tersedak tadi. Pemakaian kontinu, jadi bisa dipakai terus-terusan, mengurangi resiko atonia uterus akibat anestesia umum. Jelas kalau anestesia umum otot rahim ikut terkena sehingga terjadi atoni atau kontraksinya jelek. Kerugiannya perlu keahlian khusus sehingga kita mendatangkan dokter anestesi, ya, dan beresiko terjadi hipotensi, penurunan tensi yang nantinya akan berakibat ke yang lain-lain.
menimbulkan paralisis pada otot perineal, jadi otot-otot di daerah kemaluan akan menjadi lemah, sehingga untuk mengejan juga akan terganggu. Dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan pengawasan, tidak mungkin disuntik terus ditinggal, pasti harus dengan pengawasan. Lalu meningkatkan resiko persalinan pervaginam dengan tindakan operatif, karena tadi itu ibunya untuk mengejannya menjadi turun, refleks mengejannya turun karena obat-obatan tadi, sehingga pada saat kepala bayi di bawah tidak bisa mengejan dengan baik, akhirnya dibantu dengan dokternya. Akhirnya dokternya yang mengejan dengan menarik vakum, dengan menggunakan vakum maupun forceps. Baik, berikutnya. Nah, keuntungan epidural dibanding spinal nanti mungkin Dr. Mei lebih dalam lagi. Yang pasti potensinya lebih minimal, terus nyeri kepalanya pasca pemberian obat juga lebih rendah. Lalu secara teori lebih minimal terjadi gangguan neurologis dibandingkan pemberian spinal. Berikut. Kerugian epidural, kerugiannya tekniknya lebih rumit, ya, perlu skill dan pengalaman lebih, mungkin alatnya juga lebih banyak. Waktu pemasangan perlu lebih lama dibandingkan dengan spinal karena perlu persiapan. Berikut. Nah, ini bedanya. Epidural dia kelihatan ada, kalau nampak di daerah bawah itu ada seperti selangnya dimasukkan, sehingga suara saya masuk ya, hilang ya. Tes. Bisa didengar kok, Dok. Bisa ya, bisa ya. Jadi ada selangnya sehingga kalau dia misalnya efek obatnya sudah mulai turun, bisa diberikan lagi atau continue dengan siring pump. Jadi dipertahankan dosisnya segitu di dalam tubuh. Waktunya bisa lebih lama dari buka 4 sampai buka lengkap. Kalau yang satunya ya itu spinal, dia sekali pemberian dan dia biasanya dalam waktu 1-2 jam akan hilang efeknya. Mungkin Dr. Mei kalau salah nanti bisa dibenarkan. Berikut. Nah, ini yang penting. Indikasinya apa, kontraindikasi apa. Jadi indikasinya adalah satu, permintaan pasien. Misalnya datang, dok saya enggak mau nyeri atau saya mau dikasih obat anti nyeri yang kuat sehingga melahirkan saya lebih enak, lebih nyaman, enggak terlalu teriak-teriak, misalnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah pasien hamil dengan kelainan yang harus minimal nyeri. Misalnya dengan kelainan jantung, tapi itu pun juga kelainan jantung enggak semua ya, yang derajat 1, 2. Kalau yang sudah dekom itu memang yang derajat yang paling tinggi sudah enggak boleh lahir normal. Pasien dengan hipertensi, kenapa? Kalau tambah nyeri, yang ditakutkan tensinya tambah tinggi, atau jantungnya kerjanya tambah berat, sehingga akan memperparah sakitnya. Lalu kontraindikasi tidak boleh diberikan pada pasien yang tidak mau. Misalnya rumah sakitnya, oh kita punya metode ini enak-enak, pasiennya tidak mau kok, jangan dipaksa. Ya, karena memang ada beberapa yang apa namanya ya, ada juga soalnya pasien yang tahan nyeri. Saya punya beberapa pasien yang dari awal buka 2, 3, 4 sampai melahirkan tidak ada suaranya. Dia macet tahu-tahu bayinya lahir. Lalu infeksi pada tempat suntikan. Misalnya di daerah belakang ada bekas luka atau lagi ada infeksi, tidak boleh diberikan. Pasien dengan hipovolemia berat karena beresiko tambah tensinya tambah turun, dia sudah kekurangan volumenya darah, misalnya pada pasien yang dehidrasi, pasien dengan perdarahan. Gangguan pembekuan darah juga tidak boleh diberikan. Septikemia atau pada pasien-pasien yang infeksi pada tubuh. Lalu pada gangguan jantung, serta pada yang ada peningkatan tekanan di dalam kepala, entah itu ada perdarahan, ada tumor, dan lain-lain. Berikutnya. Baik, sebagai penutup nanti kita akan lebih banyak diskusi ya rasanya, jadi saya tidak terlalu banyak, mungkin banyak pertanyaan, lebih enak kita nanti diskusi. Jadi ILA adalah salah satu teknik untuk mengatasi nyeri persalinan yang aman, murah, relatif murah ya. Mudah dilakukan dengan memberikan kepuasan terhadap sebagian besar penggunanya. Kenapa sebagian besar? Karena saya juga pernah, ya bukan salah anestesi, bukan salah pasien atau dokternya. Memang pada penggunaan ILA ini yang saya tahu tidak semuanya hilang sama sekali rasa nyerinya. Ada yang memang tidak rasa nyeri sama sekali, ada yang masih kerasa sedikit, ada yang masih tetap rasa sakit seperti biasa.
Ini juga tergantung dari ambang nyeri dari masing-masing pasien. Saya kira itu dulu, mungkin bisa dilanjutkan Dr. Mei. Terima Baik, kasih Mbak Didi. Oke, terima kasih Dr. Hendra untuk pemaparan materinya. Dilanjutkan langsung oleh Dr. Mei. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bantu share ya dokter dari sini. Ya, oke. Udah ya Mbak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mei, dokter anestesi di RSIA Kendang Sari. Tadi sudah diawali oleh Dr. Hendra. Malah sepertinya ini penjelasannya slide-nya Dr. Hendra lebih lengkap ini daripada slide saya ya. Slide saya minimal aja, tapi mungkin nanti kita diskusinya yang lebih banyak. Oke. Jadi di sini saya menggunakan termin yang sedikit berbeda karena kalau memakai istilah ILA itu takutnya memang jadi memang dulu disebutnya intralabor anestesia gitu ya, analgesia ya. Tapi nanti karena pada pembagiannya kita ada yang ILA yaitu intratekal analgesia, takutnya nanti jadi rancu. Jadi saya gunakan terminnya adalah painless labor. Gitu. Silakan Mbak Didi next. Ya, apa sih painless labor itu? Painless berarti nyeri yang less, nyeri yang minimal, yaitu persalinan yang mana kita harapkan dengan rasa nyerinya minimal. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan rasa nyeri yang minimal ini? Maka di pasien ini akan kita lakukan tindakan, ini sebenarnya termasuk tindakan pembiusan untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul selama proses persalinan itu sendiri. Kalau secara kasat mata dilihat itu sebenarnya tindakannya kurang lebih sama dengan tindakan pembiusan untuk pasien-pasien SC gitu kalau dilihat ya. Jadi sama-sama disuntikkan obat di punggungnya. Cuman untuk painless labor ini dosis obatnya kita atur supaya yang mendapatkan efek itu hanya sensorisnya aja. Hanya rasa nyerinya saja yang kita kurangi. Akan tetapi kemampuan motorisnya atau kemampuan geraknya dari pasien itu sendiri masih ada. Sehingga diharapkan dia masih bisa mengejan pada waktu nanti bukaannya sudah lengkap. Lanjut Mbak Didi. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hendra ya, keuntungan dan kekurangan dari painless labor itu sendiri. Saya ulangin sedikit aja. Jadi keuntungannya yang jelas kita harapkan nyerinya berkurang. Kalau nyerinya berkurang, otomatis kita harapkan ibunya lebih nyaman. Kalau ibu lebih nyaman, apa yang kita dapat? Traumanya berkurang. Kalau traumanya berkurang, kita harapkan episode-episode semacam baby blues seperti itu nanti tidak terjadi. Juga kalau ibunya lebih nyaman, ibu lebih bahagia, nanti diharapkan produksi ASI-nya juga lebih bagus, tidak terganggu. Tuh. Yang kedua, dengan diharapkan bahwa nyerinya berkurang, kita harapkan kooperasi atau kerjasama dari pasien selama persalinan nanti bisa lebih bagus. Kan orang kalau misalnya dia lagi nyeri yang dia tidak bisa handle, ada yang cenderung mungkin teriak-teriak, melakukan mungkin miring kanan, miring kiri yang berlebihan. Nah, ini kan akan bisa mengurangi, menghabiskan daya pasiennya. Mungkin juga dia jadi makan nggak enak, capek, sehingga nanti pada saat buka lengkap, waktunya mengejan bisa-bisa tenaganya udah habis gitu. Nah, kalau kita bantu supaya nyerinya berkurang, kita harapkan dia nyaman, makan lebih enak, nafasnya bisa dia atur lebih bagus sehingga tenaganya nanti bisa fit pada saat waktunya mengejan. Yang ketiga, keuntungannya adalah bisa juga dipakai sebagai anestesi pada saat tindakan episiotomi. Beberapa pasien saat dia waktunya melahirkan mungkin harus dilakukan episiotomi atau pengguntingan di daerah vaginanya untuk memudahkan bayi keluar. Pada partus normal yang tanpa painless labor, biasanya dari dokter obgyn akan memberikan suntikan anestesi lokal di daerah yang akan dilakukan pengguntingan. Tapi pada pasien yang sudah dengan painless labor, nah itu karena dia sudah dapat analgesi sehingga bisa langsung dilakukan episiotomi. Nah, ada kelebihan, ada keuntungan, tentu saja ada kekurangan juga. Kekurangannya apa? Nah,
rasa nyerinya kan kita kurangi. Nah, ini biasanya karena rasa nyerinya berkurang, keinginan pasien ini mengejan juga kurang kuat. Pada pasien-pasien itu biasanya karena dia rasa nyeri sekali, keinginannya untuk segera menyelesaikan proses persalinan ini besar. Jadi dia, aduh, semoga bayi saya cepat lahir gitu. Langsung ngejannya kuat, harapannya bayinya bisa lebih cepat keluarnya. Nah, tapi pada beberapa kasus karena nggak terlalu nyeri, jadi keinginan untuk mengejarnya berkurang. Otomatis yaitu seperti yang disampaikan Dokter Hendra tadi, akhirnya dokter objinnya yang harus mengejan, harus keluar tenaga. Dibantu dengan ditarik bayinya, itu dengan alat bisa forceps ataupun vakum. Otomatis namanya dia dengan bantuan alat, indikasinya pasti ada, resikonya juga ada tentu saja. Lanjut Mbak Didi. Nah, kapan painless labor ini dilakukan gitu? Ini sebenarnya ini bagiannya Dokter Hendra ini tadi harusnya yang nerangin dok ya. Jadi orang melahirkan itu ada dua fase nih, ada fase laten sama ada fase aktif. Fase laten itu di mana pembukaannya masih lambat dan otomatis rasa nyerinya biasanya juga belum terlalu berat, belum terlalu parah gitu. Itu sekitar buka 1 sampai buka 4, 5. Kemudian setelah itu ibu akan memasuki yang namanya fase aktif, di mana kontraksinya lebih kuat, otomatis rasa nyerinya juga lebih besar, dan ini biasanya sudah lebih dekat ke buka 10, sudah lebih dekat ke kala 2 atau siap untuk melahirkan atau siap untuk mengejan. Nah, painless labor ini kita lakukan biasanya di saat pasien sudah memasuki fase aktif atau di saat pasien sudah bukaan 5 gitu. Kenapa kok dikerjakan di bukaan 5 dok? Apa nggak bisa dikerjakan di awal gitu? Sebenarnya bisa dikerjakan di awal, akan tetapi harus disadari namanya kita melakukan tindakan itu kan kita memasukkan obat. Nah, setiap obat itu pasti ada yang namanya efek samping, termasuk kalau dia akumulasinya besar. Gitu. Kalau kita lakukan dari awal, nanti kita khawatirnya obatnya yang kita pakai terlalu banyak, otomatis akumulasi di tubuh juga semakin besar. Toh juga di awal itu nyerinya juga belum terlalu berat. Makanya oleh karena itu painless labor ini makanya biasanya kita kerjakan di fase aktif atau di bukaan mulai bukaan 5. Oke. Nah, persiapannya karena seperti saya jelaskan tadi, painless labor ini sebenarnya juga tindakan pembiusan gitu. Jadi persiapannya juga sama seperti pembiusan pada operasi lainnya gitu. Yang pertama tentu saja harus diperiksa dari ibu dan janinnya, apakah memang memungkinkan untuk kita lakukan painless labor pada pasien ini. Yang kedua, kalau memang sudah oke, baik, bisa untuk dilakukan painless labor. Yang kedua akan kita lakukan informed consent atau penjelasan. Penjelasannya ini ya termasuk tujuannya, kekurangannya apa, termasuk kira-kira painless labor metode apa yang akan cocok untuk pasien ini gitu. Yang ketiga, kalau memang sudah oke, maka akan seperti Dokter Hendra bilang tadi, kita harus pasang monitor gitu. Itulah kenapa harus dikerjakan di rumah sakit itu. Karena kita harus pasang monitor karena namanya orang dalam pembiusan, resiko pembiusan juga ada gitu. Resiko apa? Mau alergi, gitu. Misalnya shock itu juga tetap ada, makanya harus dipasang monitor. Yang keempat harus dipasang infus. Tuh. Jadi nggak bisa kalau dok saya mau painless labor gitu, tapi nggak bisa dipasang infus. Nggak bisa, karena infus sendiri di pasien yang mau dikerjakan painless labor ini ada dua tujuannya. Yang satu, tadi seperti dijelaskan oleh Dokter Hendra, salah satu resikonya bisa terjadi hipotensi atau tensinya turun karena efek samping dari tindakan pembiusan. Oleh karena itu harus dipasang infus, kita berikan cairan infus supaya nanti tidak terjadi hipotensi. Yang kedua, namanya kita masukkan obat, resiko alergi dari obat itu selalu ada. Nah, kalau terjadi alergi, otomatis kita harus siap-siap masukkan obat untuk mencegah, untuk mengatasi alerginya. Oleh karena itu, infus mutlak perlu dipasang pada pasien yang mendapatkan painless labor. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Hendra ya, malah sudah lebih lengkap tadi kayaknya
filenya daripada ini saya nih. Makasih banyak ya Dokter Hendra. Ada dua cara painless labor, yaitu yang satu dengan ILA atau intrathecal labor anesthesia, yang kedua dengan ELA, epidural labor anesthesia. Ini kalau dilihat oleh si ibu, ini kurang lebih tindakannya sama, yaitu sama-sama disuntik di tulang belakangnya. Nah, bedanya apa? Kalau ILA ini, seperti disampaikan tadi, dia dilakukan di rongga yang namanya subarachnoid. Kita memberikannya single shoot atau hanya satu kali obat aja. Satu kali penyuntikan obat. Obatnya bisa bertahan berapa lama? Itu bisa bertahan sekitar 3-4 jam. Kalau dia memang bisa diatur sekitar 1-2 jam, tapi dengan penambahan obat tertentu, dia bisa lebih panjang, bisa 3-4 jam gitu. Kalau ELA sendiri, seperti dijelaskan tadi, dia ada kateter yang dipasang, jadi ada selangnya yang dimasukkan, ujungnya itu ada di luar, sehingga obatnya bisa diberikan terus-menerus gitu. Nah, kapan kita pakai ILA, kapan kita pakai ELA gitu. ILA sendiri karena dia hanya single shoot, sehingga waktunya terbatas, itu biasanya kita diskusi nanti sama dokter obginnya. Kira-kira untuk pasien ini estimasinya untuk dia melahirkan dalam berapa jam ke depan. Tuh. Pasien-pasien yang bisa dapat, yang paling enggak bisa kita harapkan cukup dengan ILA saja, yang mana ILA ini tadi disebutkan ya, ILA itu lebih mudah dibandingkan ELA untuk pemberiannya ke pasien, itu yang dia sudah melahirkan lebih dari 1 kali. Itu biasanya kan lebih cepat ya. Atau yang kedua bisa juga dia melahirkan pertama, tapi dengan diberikan obat-obat induksi persalinan, yang mana bisa memacu kontraksinya bisa lebih bagus, lebih kuat, sehingga persalinannya diharapkan lebih cepat. Sebaliknya kalau misalnya pasien ini kita kemungkinan dia masih lama, lebih dari 4 jam untuk menuju ke pembukaan lengkap, maka pilihannya kita kerjakan dengan ELA atau epidural labor anesthesia. Secara teknis memang lebih susah untuk yang epidural ini karena jarum yang kita pakai lebih besar. Kenapa kok jarumnya yang dipakai lebih besar? Karena jarumnya ini ada rongga di dalam jarumnya untuk memasukkan nanti kateter yang mau kita pasang. Sementara kalau ILA ini jarumnya kecil seperti jarum yang dipakai untuk pembiusan pada pasien SC itu. Lanjut Mbak Didi. Nah ini gambarnya. Kalau yang ILA jarumnya lebih kecil, obatnya langsung dimasukkan. Kalau yang ELA ini kita pasang dulu itu kateternya itu masuk ke dalam rongga epiduralnya, yang ujung atasnya, ujung bawahnya ada di luar. Nanti kita bisa masukkan obat dari luar. Pemberiannya seperti tadi sudah dijelaskan, untuk ELA ini bisa continuous dengan syring pump atau bisa intermittent, disuntikkan setiap 45 sampai 60 menit sekali. Gitu. Lanjut. Oke. Ini adalah efek samping dari painless labor, yaitu satu bisa terjadi penurunan tekanan darah atau hipotensi, karena memang obat yang kita berikan ini memberikan efek vasodilatasi, sehingga tekanan darahnya cenderung turun. Gitu. Oleh karena itu, seperti saya sebutkan di atas tadi, salah satu persiapannya untuk pasien yang merencanakan painless labor adalah mau nggak mau harus dipasang infus, supaya kita bisa memberikan cairan prelude. Gitu. Diberikan cairan dulu, diberikan infus dulu sebelum dilakukan tindakan painless labor. Yang kedua bisa terjadi mual muntah, gatal ataupun reaksi alergi, bisa nyeri kepala, itu yang tadi dibahas yaitu PDPH. Kemudian bisa juga terjadi gangguan pernapasan atau depresi pernapasan atau sesak nafas. Lanjut Mbak Didi. Nah, ini adalah kontraindikasi di mana sebaiknya tidak dikerjakan painless labor ya, di mana kalau pasiennya menolak, tadi sudah disebutkan sih oleh Dokter Hendra lebih lengkap tadi malahan ya, di mana kalau pasiennya menolak, ya memang kita tidak bisa memaksakan karena itu kan pilihan. Kemudian di mana ada resiko ruptur uteri, terus kemudian juga di mana terjadi perdarahan aktif dalam proses persalinannya,
atau kemudian sepsis atau infeksi tubuh, infeksi di area penyuntikan, kelainan pembekuan darah. Nah, yang ketujuh itu kelainan neurologis. Kelainan neurologis ini di mana misalnya pasien sudah mengalami nyeri punggung ataupun ada rasa kesemutan di area punggung dan kaki. Nah, ini sebaiknya kita tidak mengerjakan karena tindakan kita kan penyuntikan di daerah tulang belakang. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak jelas di mana di sana sudah ada kelainan, khawatirnya kita malah memperberat dari kelainan neurologis yang sudah ada, sehingga kita tidak bisa mengerjakan. Lanjut, Mbak. Oke. Jadi kesimpulannya, ini mungkin perlu jadi catatan juga, di mana painless labor itu adalah untuk mengatasi nyeri persalinan. Jadi kita membantu nyerinya, tapi perjalanan proses persalinan itu sendiri ya tetap ada. Kita tidak bisa bilang, tidak berarti bahwa dengan painless labor pasti bisa partus per vaginam. Karena dalam perjalanannya ya seperti perjalanan penyakit, perjalanan persalinan lainnya, di mana dari partus normal tetap saja ada kemungkinan bisa berubah menjadi kerjakan sesar kalau ada indikasi obstetri. Nah, itulah kenapa tadi disebutkan memang harus dikerjakan di rumah sakit, dipasang monitor dan akan kita evaluasi setiap tahapan dari ibu itu selama proses persalinannya. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya kita bisa diskusi aja ya kalau ada yang belum jelas. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Mei, terima kasih Dr. Hendra juga untuk pemaparan materinya tadi. Jadi ini menarik ya dokter bahwa ternyata memang untuk tindakan ILA ini harus dilakukan di rumah sakit karena harus dipantau atau dievaluasi secara kontinu oleh dokter. Nah, silahkan kepada ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung dengan 2 orang narasumber kita, bisa raise hand, lalu menyalakan mikrofonnya. Saya berikan kesempatan pada 3 penanya lebih dulu. Dipersilahkan, ayah bunda. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Baik, sambil nunggu pertanyaan ya, Mbak Didi ya. Oke, silakan dokter. Ini mungkin Dr. Mei bisa menjelaskan. Ini kan ada epidural, ada yang satunya apa? Spinal ya. Ya. Yang epidural itu kan ada apa? Salurannya yang dimasukkan ya untuk masukkan obat. Nah, itu misalnya di tengah-tengah ternyata tidak bisa lahir normal, ada masalah pada bayinya sehingga harus operasi. Apakah harus perlu tambahan tusukan lagi di punggung atau cukup dari obat itu diberikan sudah cukup untuk dilakukan operasi bisa menghilangkan sakit? Terima kasih. Ya, ya ini tadi lupa ya belum kita bahas ya. Jadi untuk epidural sendiri itu memang kelebihannya yang lain dibandingkan yang jadi kelebihan dari ELA dibandingkan dengan ILA adalah misalnya dalam perjalanannya kemudian diputuskan bahwa pasien tidak bisa melanjutkan untuk persalinan normal dan dia harus dikerjakan persalinan dengan sesar. Keuntungan dari ELA ini adalah alatnya masih bisa kita pakai. Jadi tidak harus dilakukan penyuntikan lagi di pasiennya untuk melakukan pembiusan. Kita masih bisa pakai ELA-nya ini. Cuman memang nanti kita harus memasukkan obat yang baru. Karena seperti saya bilang tadi, sebenarnya obatnya kan untuk painless labor ini dosisnya kan kita kurangi. Kita buat lebih kecil supaya yang terefek hanya sensorisnya aja. Motorisnya tidak terefek gitu. Nah, kalau nanti misalnya pasiennya terpaksa harus SC, ELA-nya ini epiduralnya masih bisa kita pakai, cuman memang harus kita masukkan obat lagi. Nah, masuk obatnya kan cukup lewat portnya aja, lewat ujungnya aja. Jadi ibunya nggak perlu disuntik lagi, cukup kita masukkan obat yang baru dengan dosis yang cukup atau yang sesuai untuk operasi sesar, bisa dimasukkan di portnya situ dok. Gitu. Terima kasih Dr. Mei. Terima kasih dokter Mei penjelasannya. Silakan. Bagi ayah bunda, ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Baik, sambil menunggu, mungkin saya ingin bertanya dokter, berarti kalau untuk
ibu yang ingin melakukan persalinan dengan ILA ini, apakah ada pengaruh dengan waktu dari disuntik dengan sampai dia melahirkan itu, apakah mempercepat atau memperpendek, dokter? Atau sama saja sebenarnya setelah disuntikan anestesi ini? Ini ke saya ini berarti Untuk ke pertanyaannya ya. dokter, ya, ke dokter Mei. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa obatnya ini akan kita lakukan pengenceran. Yang kita masukkan sebenarnya obat bius ya, sama yang dipakai untuk membius pasien yang mau mengerjakan operasi sesar. Cuman pada painless labor ini, pada ILA dan ELA ini obatnya kita encerkan supaya dia hanya mempengaruhi sensorisnya, tidak mempengaruhi motorisnya. Nah, otomatis karena dia hanya mempengaruhi sensoris, hanya mempengaruhi rasa nyeri, maka tidak akan berhubungan dengan kontraksi dari pasien. Cuman memang dalam beberapa kasus, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Hendra ya, setiap orang itu ambang nyerinya berbeda. Otomatis obat-obat yang mungkin pada beberapa pasien itu secara teoritis dia hanya akan mempengaruhi sensorisnya saja, itu pada beberapa pasien bisa akan mempengaruhi motorisnya. Jadi kalau dia mempengaruhi motorisnya, otomatis memang kontraksinya bisa jadi akan terpengaruh seperti itu. Tapi kejadian ini kecil sekali sih. Selama ini kalau saya mengerjakan painless labor, sepertinya yang pada akhirnya itu mempengaruhi motorisnya. Jadi kita kan biasanya setelah kita lakukan penyuntikan akan dilakukan tes ya pada pasiennya ini. Sudah mulai ada rasa tebal, apakah sudah berkurang nyeri kontraksinya, itu yang bisa kita tanyakan. Kemudian untuk tes lain yang kita lakukan adalah kita akan minta dia untuk mencoba mengangkat kakinya dan menekuk kakinya. Dan menekuk maupun mengangkat kaki tidak akan terpengaruh dengan obat-obatan yang hanya diberikan untuk efek sensoris. Tapi pernah ada pasien saya dengan dosis yang harusnya memang hanya mempengaruhi sensoris, ternyata dia terpengaruh motorisnya gitu. Jadi untuk mengangkat kakinya dia agak berat seperti itu. Cuman kemudian apakah painless labornya bisa dilanjutkan? Bisa itu. Bisa, tetap bisa dilanjutkan. Cuman memang kemampuan mengejarnya jadi agak berkurang, akhirnya harus dibantu dengan instrumentasi tadi, dengan forceps waktu itu. Tapi secara umum karena kita hanya mengaruhi di sensoris, lama perjalanan persalinannya dari kita memasang sampai ke buka lengkap, insya Allah tidak akan terpengaruh. Malah bisa jadi lebih cepat karena pasien yang nggak terlalu merasa nyeri, kita bisa berikan induksi persalinan, diberikan obat untuk mempercepat kontraksinya, dan dia tetap nggak merasa terlalu sakit. Kalau biasanya kan orang kalau diinduksi kan bilangnya nggak mau ya karena nyeri sekali. Nah justru kalau kita lakukan painless labor, kita bisa bantu dia dengan induksi, dia nggak terlalu merasa sakit, prosesnya bisa lebih cepat. Gitu. Berarti bisa juga dikombinasi dengan induksi ya dokter ya untuk persalinan ILA ini jadinya. Oh, justru malah biasanya itu salah satu indikasi painless labor itu karena pasiennya mau dilakukan induksi gitu. Baik, baik. Kemudian efeknya setelah persalinan dokter itu apakah langsung hilang atau masih ada untuk sensorinya? Untuk sensorisnya kalau misalnya kita lakukan dengan yang teknik ILA tadi, yang ILA kan dia sekitar bisa 3-4 jam. Ya otomatis kalau misalnya dia melahirkan di jam kedua, ya sampai jam ketiga keempat mungkin nggak terlalu merasa nyeri ya, tapi setelah itu ya rasanya akan seperti sama, sudah hilang gitu. Sama seperti kalau kita lakukan ELA, obatnya akan berefek sekitar 45 menit dari terakhir penyuntikan. Seperti itu. Jadi kalau barusan dimasukkan untuk yang ELA ya, ini kan ELA kan bisa dimasukkan tiap 45 menit obatnya. Kalau dia baru dimasukkan, habis itu dia partus ya mungkin obatnya masih ada sekitar ya 15-30 menit. Tapi kalau sudah dari tadi ya pas sudah habis, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan Dr. Mei. Ya. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Bunda Priscilia Yohana. Mau bertanya, tadi dijelaskan mengenai pemberian ILA atau ELA di kisaran pembukaan 5. Misalkan di awal pembukaan bundanya masih PD atau percaya diri tanpa pembiusan, lalu di sekitar pembukaan 9 ke atas sudah tidak sanggup. Apakah masih bisa menggunakan ILA atau ELA, dokter? Untuk Dr. Mei ini sepertinya. Oke, ya. Bisa. Nah, malah kalau gini, keuntungannya kalau misalnya pembukaannya malah sudah lebih dari 5, dan kemudian ibunya enggak kuat,
kita malah lebih enak nanti milihnya. Pasti kita pilihannya yang dengan ILA gitu. Karena kan kalau sudah semakin besar pembukaannya, otomatis semakin dekat ya kita harapkan dengan buka lengkap dan kemudian kala duanya waktunya mengejarnya, itu malah lebih enak kita bisa gitu. Jadi kita pilihannya malah sudah nggak ragu-ragu lagi, ini ILA atau ELA, ILA atau ELA gitu. Kalau dia pembukanya malah sudah mungkin 8, 7, 8, 9, kita pasti pilihannya ILA. Nah, cuman yang harus jadi pertimbangan juga nih buat bunda-bunda, kan dokter anestesi tidak selalu standby di rumah sakit ya, gitu. Otomatis kalau misalnya buka 9, kemudian baru minta, kan dari susternya juga pasti persiapan segala macam, kita dokter anestesi juga dihubungi. Kalau pas misalnya tidak ada traffic jam, tidak ada kemacetan, kita bisa cepet, ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya sudah mepet banget, buka 9, 10, nah bisa-bisa pas kita nyampe ternyata malah sudah buka lengkap itu tadi. Bayinya udah lahir bisa-bisa itu. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa, bisa. Cuman ya itu tadi yang harus jadi pertimbangan ya. Kan kita takes time juga dari tenaga medisnya untuk menyiapkan dan segala macam. Kalau terlalu mepet sama buka lengkapnya, biasanya ya kita beri pertimbangan lagi gitu. Gimana kira-kira gitu. Soalnya takutnya pas kita udah siapin, udah datang, ternyata malah pas sudah buka lengkap. Jadi ya malah sudah nggak sempat dikerjakan lagi gitu. Painless labor-nya. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang tantangannya adalah di waktu tadi ya dokter ya. Karena perjalanan tadi belum tentu dokter anestesi standby, jadi memang kalau bisa, tetapi ya waktunya nanti khawatirnya nggak keburu dan bayinya sudah terlanjur lahir. Ya, dokter. Iya. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari Bunda Yeni Winarti. Mohon maaf mau bertanya, saat terpasang ILA atau ELA pada pembukaan 8, kemudian terjadi tali pusat menumbung. Apakah tetap bisa dilanjutkan ya dokter? Mungkin ini untuk dokter Hendra. Ya. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Tali pusat menumbung itu artinya tali pusatnya di bawah ya. Jadi kalau kita periksa dalam, tidak langsung menyentuh bagian kepala bayi, tapi ada di antaranya itu ada tali pusar. Nah, tali pusar menumbung, pembukaan berapa saja, itu adalah emergency situ untuk dilakukan tindakan operasi. Karena kalau dibiarkan terus, maka akan terjadi jepitan antara bagian kepala bayi dengan dinding pelvis atau dinding panggul ibu. Sehingga kalau terjadi jepitan, itu aliran darahnya bisa sampai berhenti sama sekali, bayi tidak dapat aliran darah, sehingga resikonya adalah meninggal. Ya. Anestesinya bisa dilanjutkan karena dilanjutkan untuk operasinya yang seperti tadi dokter Mei bilang ya. Tapi kalau untuk sudah tali pusar di bawah itu suatu tindakan emergensi dan waktu cepat, paling lama 1 jam, paling cepat kalau bisa sebelum setengah jam sudah naik di kamar operasi, dilakukan tindakan operasi. Biasanya dokter atau tenaga medis tangannya kalau sudah pada saat periksa dalam menemukan ada tali pusar, dia sudah harus menjaga di situ, tidak boleh keluar, kepalanya ditahan supaya dia tidak menekan tali pusarnya. Kita lindungi dengan tangan. Terkadang sampai kalau yang biasanya di rumah sakit besar ya, itu kita dokternya sampai ikut naik di atasnya ranjang sampai didorong sampai masuk kamar operasi karena tidak boleh lepas. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu, maka tindakan kita adalah dilakukan operasi dengan segera mungkin. Terima kasih, begitu Mbak Diti. Terima kasih Dokter Hendra. Nah, dokter saya mau penasaran dokter, kalau misalnya habis disuntik ILA, ini pasiennya apa masih boleh mobile? Misalnya di bukaan 5, kemudian pasiennya ingin jalan-jalan, itu apakah masih boleh setelah dilakukan penyuntikan? Bisa. Masih bisa. Ya, dokter, ya, masih boleh. Baik. Mobilisasi masih bisa. Berarti harus rebahan di atas tempat tidur ya dokter ya? Masih diizinkan? Oh ya, masih diizinkan. Boleh. Kalau untuk dokter Hendra, dokter, kalau misalnya terjadi ketuban pecah dini dok, apakah ini juga menjadi salah satu tanda bahwa harus dilakukan tindakan emergensi atau ilahnya bisa dilakukan? Nah, ketuban pecah dini itu tidak serta-merta harus segera lahir. Jadi dari waktu ketuban pecah, dikatakan ketuban pecah dini itu kalau ketuban pecah sampai ditunggu sampai 1 jam atau 2 jam, ternyata tidak ada tanda-tanda persalinan, kontraksinya tidak ada sama sekali, itu baru kita bilang ketuban pecah dini. Tapi kalau ketuban pecah kita periksa dalam, pembukaannya sudah 3 atau 4, itu sudah bukan ketuban pecah dini, namanya memang ketuban pecah, memang waktunya. Nah, masalahnya untuk pemberian ini, painless labor ini, kita harus memastikan betul apakah si bayi ini
kemungkinan besar bisa lahir pervaginam atau lewat bawah. Kalau kita periksa tuban pecah dini datang ke tempat rumah sakit, ternyata ibunya, misalnya ini pasien baru ya, belum ketemu, ibunya pendek atau panggulnya sempit, atau misalnya posisinya ternyata begitu tuban pecah diperiksa bokong yang di bawah bokong ya, bukan kepala ya, atau letaknya lintang, ada kelainan letak, maka itu kita tidak boleh melakukan tindakan painless labor ya, karena kita harus mengevaluasi, karena betul-betul painless labor ini diharapkan persalinannya tidak ada masalah. Kalau hanya masalah kontraksi saja, tadi dibilang Dr. Mei, boleh kita berikan tindakan induksi ataupun akselerasi untuk meningkatkan kontraksi. Akan tetapi kalau kita tidak yakin ini bisa lahir normal atau enggak, jangan kita lakukan pemberian painless labor. Nanti malah rancu, dari pengawasan kita enggak jelas ini sebenarnya bisa lahir normal apa enggak. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung sebelum saya membacakan kembali pertanyaan di chat. Silahkan Bunda kalau ada. Sambil nanti menjawab, kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, Ayah Bunda bisa klik untuk raise hand, nanti supaya saya bisa bantu untuk membuka mikrofonnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Mayang. Apakah boleh penambahan anestesi per 4 bolus setelah dilakukan anestesi ILA, dikarenakan tekanan darah yang tidak stabil? Per IV itu. Oh, IV per IV. bolus ya. Iya, mohon maaf. Bagiannya Dr. Mei itu. Silakan Dr. Mei. Oke. Gimana? Mana ya pertanyaannya ya? Coba Mbak diulangi Mbak. Mana ini Dari pertanyaannya? Bunda Mayang, apakah boleh penambahan anestesi per IV bolus setelah dilakukan anestesi ILA karena tekanan darah yang tidak stabil? Bentar. Ini pertanyaannya mungkin agak ini ya. Maksudnya mungkin kurang tepat ya. Apakah dari pengalaman itu ada pasien kemudian dikerjakan ILA atau ELA, terus kemudian apa gimana tadi tekanan darahnya? Tekanan darah tidak stabil. Atau mungkin Bunda Mayang mau bertanya langsung? Nah, silahkan nih. Mungkin bisa menjelaskan maksud pertanyaannya. Ini mungkin ya kalau saya interpretasi sendiri, ini kayak kita mau operasi Dr. Mei. Kadang-kadang kan bloknya tidak terblok secara sempurna, sehingga kadang-kadang masih ada sedikit rasa nyeri, sehingga bisa diberikan obat-obatan seperti ketalar dan lain-lain. Cuman ini kan masalahnya bukan pasien operasi, ini pasien mau melahirkan normal, sehingga rasanya kalau untuk obat anestesi IV bolus ini tidak bisa diberikan pada pasien ini. Apalagi tekanan darahnya tidak stabil, ya. Saya kira begitu ya. Oke, seperti yang disampaikan Dr. Hendra, jadi memang kalau kasusnya adalah blok yang diberikan saat dilakukan painless labor ILA atau ELA kurang adekuat, terus kemudian pertanyaannya apakah bisa ditambah dengan obat anestesi IV, tentu saja kita tidak bisa mengerjakan karena seperti dijelaskan oleh Dr. Hendra, kita butuhnya pasiennya akan tetap alert, tetap sadar, supaya nanti waktunya pembukaan lengkap dia bisa mengejan dengan baik untuk mengeluarkan bayinya. Nah, kalau misalnya kemudian kita lakukan teknik, kemudian bloknya kurang adekuat, apa yang kita lakukan? Kita combine bloknya. Jadi kalau awalnya tadi kita kerjakan ILA, tapi terus kemudian ternyata masih nyeri sekali, nah kita bisa combine dengan ELA. Jadi pasiennya disuntik dengan ILA, tapi juga kita lakukan combine dengan ELA. Demikian sebaliknya. Kita sudah, bukan sebaliknya. Kalau dia dengan ILA, dengan yang one shoot, tapi terus kemudian masih terasa nyeri, maka kita bisa combine dengan ELA. Kita lakukan pemasangan kateter, kita berikan obat. Sebaliknya kalau dia dengan ELA, kemudian sudah dimasukkan obat tapi dia masih merasa nyeri, ELA-nya tetap kita pakai, tapi nanti dosis obatnya yang untuk pemberian selanjutnya yang akan kita adjust, yang akan kita atur. Dosisnya mungkin perlu ditingkatkan karena untuk pasien ini gitu. Nah, untuk sisi ini mungkin sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian yang pertanyaannya adalah karena tadi dikatakan tensinya turun. Kalau pasien itu setelah tindakan pembiusan, baik itu pembiusan di painless labor ataupun pembiusan di kamar operasi, kemudian tensinya turun, itu memang ada obat yang kita masukkan secara IV. Secara IV itu lewat saluran infusnya ya. Tapi itu bukan obat anestesi. Itu adalah obat untuk meningkatkan tekanan darahnya supaya kembali ke arah normal. Nah, seperti itu. Jadi kalau tensinya turun memang dia akan diberikan obat lewat IV, tapi itu bukan obat anestesi, itu justru obat
untuk meningkatkan tekanan darahnya ke arah normal. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya. Baik, terima kasih dokter. Ini Bunda Mayang mau menanggapi atau menanyakan lebih lanjut? Atau sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah tidak ada tanggapan, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Beta Anggi. Apakah menggunakan ELA terlalu lama? Apakah ada efek samping kepada bayi pada saat lahir? Silahkan, Dr. Hendra mungkin bisa bantu jawab. Atau mungkin Dr. May? Saya ya. Pengaruhnya untuk bayi, dokter. Obat-obat yang kita berikan di painless labor ini, obat-obatnya sebenarnya dia tidak masuk ke pembuluh darah, dia tidak masuk ke aliran darah, dia bersifat menggenangi di tulang belakang sana, seperti itu. Jadi kalau efek secara langsung ke bayi, di mana bayi ini kan tersambung dengan ibunya lewat plasenta ya, dan kemudian juga tersambung lewat darah yang beredar di ibunya, untuk efek secara langsung ke bayinya tidak ada. Kembali lagi tidak ada karena obat yang kita berikan dia hanya menggenangi di tulang belakang, tidak masuk ke aliran darah, otomatis tidak lewat plasenta, otomatis juga tidak ke bayinya. Akan tetapi kalau secara tidak langsung efeknya bisa ada. Seperti tadi sudah sempat kita bahas bahwa pemberian obat anestesi itu bisa menyebabkan vasodilatasi atau pembuluh darah itu melebar sehingga tensinya akan cenderung lebih turun. Oleh karena itu kita perlu persiapan dengan dipasang infus, diberikan cairan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan. Nah, itu adalah hal-hal yang kita siapkan supaya tidak terjadi hipotensi. Nah, memang kenapa kalau terjadi hipotensi, Dok? Gitu. Nah, kalau terjadi hipotensi tensinya turun, otomatis aliran darah ke bayinya juga bisa berkurang. Nah, kalau aliran darah ke bayinya berkurang, inilah yang nanti secara tidak langsung akan berefek ke bayinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tambahan dokter, Silakan, Mbak Dr. Hendra. Jadi kalau yang seperti saya bilang tadi juga bahwa dengan ILA ini terkadang daya mengejan atau refleks mengejan ibu itu turun, berkurang ataupun turun, sehingga persalinannya bisa menjadi lebih lama. Ya, dia lama dipanggul. Ayo Bu, ngecen. Biasanya sudah ngeten, ini dia ngetennya sudah tidak ada kuat, jadi kepalanya terjepit di dasar panggul bayi ini. Tapi jangan bayangkan terjepit gitu ya. Tapi kalau dia terlalu lama di situ, yang ditakutkan aliran darah yang dari mamanya ke bayinya itu akan menjadi turun. Kalau terlalu lama di sana, maka berisiko dia akan biasanya begitu lahir bayinya delay nangisnya atau mungkin tidak nangis. Jadi memang ini perlu dilihat dan dokternya juga harus alert. Misalnya ngecen tidak lahir-lahir bayi ini jangan dibiarkan terlalu lama, ada batasnya 1-2 jam. Paling lama itu kalau anak pertama 2 jam, kalau anak lebih sudah dari anak pertama paling lama 1 jam. Kalau tidak lahir-lahir kita sudah harus tindakan, misalnya dilakukan tindakan vakum ataupun forceps. Orang nanti kan ditarik forceps nanti bayinya ada masalah. Selama yang mengerjakan itu dokter yang artinya berkompeten untuk melakukan itu dengan cara yang benar, maka tindakan vakum atau forceps resikonya itu sangat rendah. Walaupun tetap ada resiko, tapi yang mengerjakan kecuali kalau bukan dokter ya, nanti cleaning service suruh ngerjakan vakum ya susah. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Didi. Boleh konfirmasi ya Dr. Hendra ya? Ya, jadi, Dr. May. Jadi mungkin gini, dengan painless labor ini, sebentar, mundur sedikit. Jadi untuk melahirkan itu ada yang namanya kala 1, ada yang namanya kala 2. Benar ya Dr. Hen? Ini sebenarnya ranahnya Dr. Hen. Kala 1 itu adalah mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaannya lengkap 10. Kemudian ada yang disebut kala 2 di mana pembukaannya lengkap 10 sampai bayinya lahir. Benar begitu ya Dr. Hen ya? Nah, dengan painless labor itu insya Allah dia tidak akan mempengaruhi di kala 1-nya. Jadi kalau memang sudah waktunya bukaannya nambah ya dia akan tetap aja perjalanan nambah gitu. Tidak akan mempengaruhi waktunya gitu. Tapi di kala 2-nya, jadi dari pembukaan lengkap terus kemudian dia mengejan, ini mungkin yang bisa berpengaruh. Berpengaruhnya karena apa? Seperti kita jelaskan tadi, karena dia nyerinya berkurang, kemudian keinginan untuk mengejannya juga jadi berkurang gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan proses persalinannya kalau kita lihat jadinya lebih lama. Tapi lebih lamanya bukan karena pembukaannya nggak nambah-nambah, justru dari pembukaannya sudah lengkap, tapi ibunya kemampuan mengejannya
berkurang sehingga bayinya tidak segera lahir. Nah, tapi ini bisa diatasi dengan bantuan dari dokter obstinnya tadi yang mau nggak mau harus menggunakan instrumentasi vakum atau forceps. Kira-kira gitu ya Dokter Hen ya? Setuju, setuju. Baik, menarik sekali ya dokter ya ini pembahasannya. Saya lanjutkan ya dokter G untuk pertanyaannya dari Bunda Safitri Wastomi. Pertanyaannya untuk dokter Hendra dan untuk dokter Mei. Ada 3. Yang pertama, ketika persalinan dengan induksi melalui infus, pada saat kapan ILA diberikan? Lalu yang kedua, apa ILA bisa berlaku untuk semua induksi dengan aplikasi selain infus? Lalu yang ketiga, ketika ILA dan saat bayi akan lahir, apakah selalu menggunakan forceps atau vakum? Apa bisa mempengaruhi bentuk kepala bayi? Silahkan dokter. Baik, saya dulu ya. Oke, silakan. Jadi Dokter Hendra semua juga nggak apa-apa. Bisa ini dijawab Dokter Hendra semua ini. Ya, oke. Yang pertama ya, ketika persalinan dengan induksi melalui infus, pada saat kapan ILA diberikan, yang pasti sama. Jadi kalau sudah masuk fase aktif. Jadi induksi itu bisa aja memang belum ada kontraksi sama sekali. Jadi kalau masih belum ada kontraksi, pembukaannya masih 1 atau 2, kita belum berikan ILA ya. Jadi diberikan itu kalau sudah masuk aktif, biasanya nyeri-nyerinya itu buka 4 atau buka 5. Nah, itu bisa diberikan. Lalu pertanyaan kedua, apakah ILA bisa berlaku untuk semua induksi dengan aplikasi selain infus? Mungkin yang dimaksud adalah pemberian misoprostol atau cervical ripening. Jadi ada yang pil yang dimasukkan ke dalam vagina, itu ada. Biasanya kalau kita mau melakukan induksi, kita lihat dulu mulut rahimnya itu masih tebal atau sudah tipis. Ya, kalau masih tebal, maka kalau langsung diinduksi melalui infus, maka kemungkinan untuk berhasil itu sangat rendah, kemungkinan gagal tinggi. Jadi kita lakukan ripening atau dengan cara ripening maksudnya untuk menipiskan mulut rahim dengan cara pemberian obat tersebut. Kembali lagi kalau masih awal belum ada rasa nyeri, belum ada pembukaan, kita tidak berikan ILA. Biasanya ripening ini bisa juga dia setelah tipis dilanjutkan dengan induksi atau setelah di ripening belum diberikan induksi dia sudah muncul kontraksi sendiri dan terus berjalan sampai lahir. Nah, itu bisa begitu pembukaan 4 atau 5 fase aktif, maka nanti Dokter Mei datang dia. Dokter Mei datang, sudah dilakukan pembiusan. Nah, ketika ILA pada saat bayi akan lahir, apakah selalu menggunakan forceps? Tidak selalu. Itu hanya sekian persen. Angka kejadian instrumentasinya mungkin sekitar 5% ya. 3-5%. Jadi dari tidak terlalu banyak, tapi dia meningkatkan kejadian instrumentasi memang dengan menggunakan vakum atau forceps. Biasanya kalau kita bisa memilih, kita menggunakan vakum. Kenapa? Karena forceps itu less traumatik, traumatiknya lebih rendah. Forceps traumatiknya lebih tinggi dibandingkan vakum. Maksudnya traumatik itu untuk ibunya, resiko robekan jalan lahir lebih lebar. Tapi kalau vakum, resiko robekan jalan lahir dia lebih rendah. Dan apakah mempengaruhi bentuk kepala bayi? Biasanya kalau yang vakum iya, dia terbentuk kaput atau benjolan di belakang kepala. Tapi apakah mempengaruhi nanti bayi saya SD enggak lulus dok ya? Itu lain karena kalau kita melakukan vakum itu kalau ada benjolan itu tidak di dalam tengkorak, tapi di luar tengkorak kepala. Ya. Jadi hanya darah yang membentuk di daerah kulit kepala gitu. Saya dulu lahirnya juga forceps. Waktu itu sama Prof. Rayet almarhum dilakukan forceps. Waktu itu bapak saya mungkin ya takut juga yang iso lulus SD enggak ya, ternyata bisa jadi dokter. Gitu ya Mbak Didi ya. Dokter Mei mungkin ada tambahan monggo. Enggak sih, sudah sesuai Dokter Hendra. Sesuai, baik. Terima kasih dokter. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bunda Yeni Winarti. Jika pasien terpasang ILA dan terjadi gawat janin, pasien sudah pembukaan 8, apa tetap bisa dilakukan persalinan atau harus segera tindakan operasi? Tadi sudah dijawab ya dokter ya, kalau memang ada kegawatan janin, dilakukan cito ya dokter ya tadi ya. Sambil dicek dulu kondisinya pastinya. Dan berapa lama waktu untuk pemberian ILA? Mau jawab lagi dokter yang ini dokter? Ibu Yeni Winarti? Maksudnya gimana ini? Berapa lama waktu pemberian ILA? Iya. Mungkin setelah terjadi kegawatan janin, pasien sudah buka 8. Ini sudah on painless labor?
sudah dipasang maksudnya. Ya, sudah dipasang Iya, dari sudah buka terpasang. 5, sudah dipasang Nah, dari buka 5 tadi. Dalam perjalanannya waktu buka 8 terus terjadi kegawatan janin gitu ya. iya, betul. Nah, Apakah seperti tetap penjelasan bisa dilakukan persalinan atau langsung tindakan operasi? nanti akan dievaluasi oleh dokter objinnya ya. Kalau namanya gawat janin dan kemudian sudah dilakukan tindakan seperti miring kiri, kemudian dilakukan oksigenasi ke ibunya dan masih tetap janinnya belum ada perbaikan, ya otomatis pilihannya kita lakukan seksi sesarea ya, seperti itu. Ya, setuju. Jadi memang ada beberapa tindakan yang kita agak sedikit heroik, artinya pada pembukaan 8 terjadi gawat janin misalnya, lalu kita melihat bayi ini sebenarnya bisa lahir, dan apabila kalau kita tunggu operasi, menyiapkan kamar operasi, mungkin dokter anestesinya lagi nonton bioskop, dokter kandungannya lagi ke diskotik, mungkin loh ya misalnya, wah lama ini, atau dokter persiapannya masih lama, itu ada tindakan heroik, misalnya kita lakukan vakum. Setiap mau melakukan tindakan, selalu kita terangkan ke pasien. Bahkan itu hanya dengan memberikan suntikan pun kita harus memberikan memberitahukan pada pasien bahwa suntikan, salah satu suntikan bisa berikan itu bisa menyebabkan reaksi alergi atau apa, sehingga tindakan-tindakan seperti itu tidak selalu kita lakukan. Kalau bisa, apabila ada gawat janin pembukaan 8, ya kalau memungkinkan segera dilakukan operasi. Namanya gawat janin itu tidak bisa menunggu. Buka 8, buka lengkap, buka 8 ke lahir itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah itu masalahnya. Gitu ya Mbak Titi. Ya, baik, terima kasih dokter. Nah, baik dokter, berarti untuk kalau seorang ibu hamil mau melakukan ILA, nah ini pentingkah dokter untuk melakukan konsultasi ketika hamil? Artinya ditentukan ketika hamil atau bisa dilakukan ketika hari H persalinan untuk menentukan ILA atau tidaknya ini? Untuk dokter Hendra? Ya, dari segi penapisan penting ya ke dokter kandungannya ngobrol dulu. Dok, saya mau melahirkan ILA misalnya, maka dokter ini akan melihat pertama apakah memungkinkan si bayi yang dikandung ibu ini untuk lahir normal melalui vagina. Apakah ada resiko pada ibu yang dapat menyebabkan misalnya tensinya ibunya ini rendah terus selama kehamilan misalnya, atau memang ada gangguan pembekuan darah pada ibu, mungkin hemofili atau kelainan yang lain. Nah itu penting dikomunikasikan dari awal, sehingga tahu-tahu melahirkan udah saya minta ILA aja, ternyata masih ada beberapa faktor resiko karena tergesa-gesa, kita tidak sempat tahu, pokok asal dilakukan ILA karena misalnya tergesa-gesa, maka beresiko terjadi efek samping dan akan lebih merugikan gitu. Kalau dokter anestesi mungkin biasanya ya dilapori pada saat pasien datang, dok akan melakukan pengecekan ulang. Ada ini enggak, resikonya begini enggak. Kalau enggak, oke, nanti saya kerjakan. Kalau sudah buka sekian, saya akan datang. Seperti itu. Ya, jadi penting untuk dikomunikasikan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi buat bunda-bunda, pastikan memang saat pemeriksaan kehamilan mengkonsultasikan, menyampaikan pilihan persalinan yang akan dilakukan. Supaya tadi dokter Heda sampaikan ada penapisan atau ada evaluasi, mungkin ada kondisi-kondisi yang perlu diterapi lebih dulu, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Yang di kolom chat sudah terjawab semua. Apakah ada yang masih mau bertanya secara langsung? Kalau memang tidak ada, baik dari Dr. Hendra maupun Dr. Mei, mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dokter dari pertemuan kita siang hari ini mengenai ILA, solusi persalinan normal minimal nyeri. Dipersilakan Dr. Hendra lebih dulu. Baik, terima kasih. Dengan adanya ILA ini artinya ibu hamil banyak pilihan ya. Tidak melulu kalau ketakutan mau melahirkan normal, mintanya sesar, dan itu berkali-kali saya temukan, sehingga yang penting adalah kita sudah mengonsultasikan ini pada dokter. Dokter, saya takut nyeri pada saat persalinan, sehingga pada saat persalinan nanti saya pilihannya apa aja, karena tidak semua juga bisa dilakukan ILA yang seperti saya bilang tadi, sehingga konsultasi ke dokter dari awal itu lebih baik daripada hanya pokoknya saya sesar. Dan pasien saya yang seperti itu tidak hanya 1, 2, banyak.
pokoknya saya sesar. Kalau masih 15 tahun yang lalu, dulu saya awal jadi dokter 16 tahun yang lalu, pokoknya saya enggak mau sesar. Itu omongannya. Sekarang kebalikan. Pokoknya saya sesar. Jadi rasanya banyak modalitas. Baik. Terima kasih Dr. Hendra. Silahkan Dr. Mei. Apa yang bisa kita simpulkan dokter dari diskusi kita siang hari ini? Oke, jadi seperti disampaikan Dr. Hendra tadi bahwa memang nggak perlu takut nyeri ya kalau untuk sekedar melahirkan secara normal atau secara pervaginam karena kita bisa bantu untuk mengatasi nyerinya itu sendiri. Gitu. Nah, cuman yang memang harus disampaikan bahwa dari awal itu judulnya painless labor ya. Jadi less bukan less, kita mengurangi, jadi bukan nggak ada gitu. Jadi ada beberapa pasien mungkin yang harus menyadari bahwa kita memang hanya mengurangi nyerinya, bukan menghilangkan keseluruhannya gitu. Jadi tetap kerjasama dari pasiennya tetap kita perlukan. Kenapa kok nggak dihilangkan semua nyerinya? Karena memang nyerinya ini masih kita perlukan nanti di saat pembukaan sudah lengkap dan ibunya harus mengejan. Tuh, supaya kalau bisa jadi dengan nyerinya berkurang, bayinya bisa lahir normal, nggak perlu pakai instrumentasi dari forceps maupun vakum seperti itu. Tapi insya Allah setidaknya ibunya akan lebih nyaman gitu. Makan masih enak, masih bisa ngobrol-ngobrol selama proses dari pembukaan 1 ke pembukaan lengkapnya. Karena kita akan bantu untuk mengurangi dari nyeri selama proses persalinannya. Baik, terima kasih Dr. Mei, terima kasih Dr. Hendra. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi siang hari ini, kita berfoto lebih dulu. Buat Ayah Bunda bergabung, bisa menyalakan kamera untuk kita berfoto. Oke, sambil menunggu Ayah Bunda membuka kameranya. Berarti boleh makan ya dok ya setelah dilakukan suntikan ilah kalau misalnya bundanya ingin makan? Boleh, Boleh makan ya? boleh, minum boleh. Oke. Baik, sudah ada beberapa yang membuka. Ya, saya